Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Mintis? Kembali Anda menyaksikan Ngobras, Ngobrol Asik dan Sehat. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah Sobat Mintis, tema kita pada podcast kali ini sangat menarik sekali. Ini adalah program yang informatif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, di mana dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan dalam penanganan korban atau pasien gawat darurat, pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo membentuk sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT, dan untuk mewujudkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu telah dibentuk layanan emergency medik 119 melalui Public Safety Center atau PSC 119 yang terintegrasi dengan Fasiankes dengan kegawat daruratan medis prarumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, tema ini kita akan kulik lebih lanjut bersama dengan dua narasumber sekaligus. Biasanya saya satu, sekarang saya bertiga. Biasanya berdua, sekarang bertiga. Lebih rame Sobat Mintis. Kita sapa narasumber kita pada kali ini. Yang pertama, Ibu Nurul Komariah AMD Kep, pengelola program jaminan kesehatan pada bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pertama kali di podcast ya Bu ya? Iya, insya Allah pertama kali. Iya, sampingnya juga ada yang paling ganteng sendiri nih pemirsa. Waduh, ini ada Pak Muhammad Maksum SKPNS, selaku pengelola program SPGDT pada bidang yang sama ya Bu ya? Ya Pak ya? Bidang yang sama ya, yaitu bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, saya itu pengen tahu ini Bu, atau Bu Nurul atau Pak Maksum ini, sebenarnya apa sih latar belakang dan tujuan adanya PSC 119 nih Pak? Terima kasih. Untuk PSC-nya dulu ya, Public Center, Public Safety dan Center itu yang artinya itu penanganan kegawat daruratan. Jadi kita PSC itu sebagai call centernya dari Dinas Kesehatan. Latar belakang latar belakangnya untuk mendirikan PSC itu adalah dari yang pertama PMK nomor 19 2016 tentang SPGDT. Yaitu setiap kabupaten kota harus mendirikan PSC. Harus ya Pak ya? Harus, dari PMK tadi. Yang kedua, tuntutan masyarakat. Ya, tuntutan masyarakat tadi, yaitu untuk mendapatkan pelayanan kegawat daruratan dengan respon yang cepat. Iya, dengan respon cepat. Jadi sekarang kan banyak kejadian, apalagi dengan berkembangnya transportasi yang relatif meningkat. Ya. Jadi jumlah laka juga meningkat, ya, Pak, ya, kejadian terus, lainnya. Ya, apalagi sekarang ya itu lalu lintasnya. Untuk yang non lalu lintasnya juga banyak sekali. Ya, jadi kita dibagi dua kan untuk pemanggilan dari PSC itu ada emergency, non emergency. Itu aja ya. Jadi harapannya dengan adanya call center 119 ya Pak ya. Ini lebih cepat responnya apabila memang ada dibutuhkan kegawat daruratan. Begitu ya Pak Maksum ya. Kemudian sejak kapan sebenarnya PSC ini ada Pak? Kalau masyarakat yang mengenal lebih dulu adalah 112 ini Pak ya. Nah ini apa bedanya? Atau mungkin masih hal yang sama atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau 112 itu kan call centernya ke pusat. Pusat ya? Oh ya. Kalau ini khusus PSC dengan kita kan belum mempunyai call center yang khusus ya. Jadi kita pemanggilannya pakai HP. Nomor HP, nomor kita sebentar ya. Kok enggak begitu hafal ya? Karena programnya masih baru juga dan perlu diinformasikan kepada masyarakat ini. Call center 112. Ya. Kemudian itu nanti bagaimana Pak Maksum proses untuk penata laksanaannya? Jadi apa di sini masyarakat nanti juga bisa langsung mengakses atau hanya mencet tombol atau nomor yang tersedia, kemudian itu integrasinya bagaimana atau ada
instansi terkait? Begini ya, kita masih apa ya? Sebenarnya sudah ada instansi terkait dengan call center 112 itu. Nah, tapi masyarakat kan belum apa ya? Belum begitu mengetahui kan untuk itu. Betul. Nah, jadi kita membuat nomor kita sendiri untuk siap dihubungi ya. Yaitu Berapa itu Pak? Jadi nanti bisa ditampilkan di lower biar masyarakat langsung bisa mengetahui. Ya. Nomornya 0811 0811 3373 3373 119 119. Tetap pakai 119. Jadi umpamanya ada masalah di masyarakat ya, baik itu kecelakaan maupun non kecelakaan bisa menghubungi kita. Nah, di ini dia. 119. Apa saja kemudian kegawat daruratan yang bisa dilayani melalui call center 112 itu, Pak? Maksud kami 119. 19 ya. Sampai 112. Untuk yang bisa dilayani yaitu kecelakaan ya. Sudah pasti kecelakaan ya, Pak ya. Non kecelakaan. Seperti apa itu Pak Masum? Umpamanya kita dipanggil masyarakat, telepon, sini ada orang pingsan, ada orang bagaimana. Ya, umpamanya ada di rumah ada kasus di masyarakat di rumah. Ya, Pak Nusewu ini pingsan di rumah ya. Nah ini bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang pingsan karena dia shock melihat rumahnya terbakar. Nah ini apakah juga bagian dari 119 Mbak? Kita koordinasi dengan damkar. Biasanya kalau kasus kebakaran masyarakat itu langsung mengakses pada damkar. Tapi pada intinya ini berhubungan dengan nyawa ya Pak ya, dan itu kesehatan. Biasanya kalau sudah ada kasus damkar, damkar bisa menghubungi 119, menghubungi kita, PSG kita. Kalau sudah ada korban. Kemudian ada kantor Pak, apa PSG ini? Di mana kantornya? Kantornya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kalau dulu masih ada kantor, tapi ruangnya sempit sekali. Nah, insya Allah sempit sekali ini bagaimana untuk sarprasnya? Apa sudah terpenuhi cukup atau saat ini masih berproses nih Pak? Sarprasnya saya kira kalau sudah cukup, tapi ya kekurangan mesti ada sih. Dicicil ya Pak ya? Cuma cicil ya. Mungkin setelah kita punya gedung ya. Kita sebenarnya sudah punya gedung, tapi launchingnya belum masih. Ya, mungkin setelah pindah kita bisa melengkapi sarana secukupnya sesuai dengan kebutuhan dari PSG ini. Jadi tindakan kita akan maksimal nanti. Betul. Jadi kalau sudah ada gedung menetap, sarpasnya juga terpenuhi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan PSG 119 itu. Pak Masum, saya penasaran ini apakah PSG ini sendiri ada tim Pak gitu? Yang saya misalnya terintegrasinya dengan instansi terkait atau bagaimana ini Pak Masum? Mungkin saya bisa menambahkan. Monggo Bu Nurul. Terkait dari kegiatan PSG 119 itu sendiri, sebenarnya PSG kita itu sudah mulai akses ya. Mulai akses itu Oktober 2000, tahun 2000. Oh, tahun 2000. Nah, kegiatannya itu meliputi apa saja? Seperti yang dijelaskan Pak Maksum itu tadi, kita tidak mutlak menangani gawat darurat saja. Karena SPGDT, karena PSG itu masuk ke dalam sistem SPGDT, merupakan bagian dari SPGDT. Jadi kita di sana komprehensif. Maksudnya komprehensif, selain gawat darurat, kita juga menangani panggilan kebutuhan dari Vaskes. Misalnya puskesmas yang sangat jauh, mengingat kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang sangat luas ya Bu ya. Sangat luas sekali seperti Teres, Krocil, Sukapura. Betul. Sumber. Lagian aki AKB kita kan juga lumayan meningkat ya. Nah, untuk mengurangi dan menekan dari angka kematian bayi dan ibu, kita juga prioritasnya juga ke sana. Bagaimana cara kita untuk ikut andil ke sana? Kita akan kerjasama koordinasi dengan Vaskes setempat. Misalnya, Bu, ada panggilan kegawatan, kita hanya ambulannya 1, puskesmas Teres, yang 1 masih dipakai. Nah, setidaknya ini kita jemput bola. Misalnya jemput bola, nanti kita Vaskes terdekat. Dengan Vaskes koordinasi. Kita sebagai call send-nya saja. Jadi kita
kita tahu di situ yang dekat dengan teres ini apa, vaskes apa, meskipun itu bukan punyanya pemerintah ya, punyanya pihak swasta, tapi bisa diakses juga, nggih, dimintai pertolongan. Jadi kita istilahnya apa ya, ngimbal ya Mbak ya, kita betul. Berangkat, yang sana menjemput dulu dari tempat sulit, nggih, otomatis kita memilihnya juga dengan tahu ya, dengan oh ini kompetensinya pantas kita minta bantuan karena ambulannya sudah komplit, sudah sesuai standar, sudah termasuk ambulan transport sesuai standar Kemenkes. Jadi kita minta bantuan, setelah itu baru kita. Karena apa? Dalam PSC itu sendiri sarana yang kita punya 3 ambulan, 2 ambulan Gadar dan 1 ambulan Neo. Neo ini apa maksudnya Bu Nurul? Neo ini maksudnya ambulan khusus yang didesain untuk mengevakuasi bayi baru lahir yang mengalami kegawatan, baik itu gawat nafas, biru, nggak bisa nangis. Nah, itu kita jemput di sana. Karena apa? Mengingat ambulan kita yang ada di 33 puskesmas itu masih ambulan transport, belum mempunyai ambulan Neo. Nah, seperti itu. Jadi warga kan gak khawatir meneh gitu loh Mbak. Gak khawatir meneh, ini ambulannya gak ada, terus saya harus kemana gitu. Jadi model rujukan kita sudah model rujukan yang sangat kompetitif dan gak akan sudah berkualitas sekali. Begitu nyampe di rumah sakit, kondisi bayi dalam kondisi stabil. Kan kebanyakan iki lo gak ono oksigen iki. Nah, tapi sekarang dengan sudah dipertimbangkan Bu ya, mulai dari moda transportasinya gitu, kebutuhannya seperti apa. Kemudian Bu Nurul, tadi Bu Nurul menyampaikan bahwasannya tidak hanya kita terintegrasi tidak hanya dengan oke lah 33 puskesmas itu di bawah naungan Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana jika layanan kesehatan yang ada di dekat yang pasien yang membutuhkan ini ternyata bukan di bawah Dinas Kesehatan, berarti kan sudah ada model kayak sosialisasi begitu ya Bu ya? Iya. Kita masih ya Pak Maksum, kita ada semacam insya Allah mau juga launching dengan aplikasi, di mana aplikasi itu karena kita juga sharing dengan PSC Tulungagung nggih, di mana call sign-nya di sana itu ada semacam aplikasi yang menunjukkan di situ ada titik kegawatan yang sangat membutuhkan kita pencet. Kita insya Allah juga launching aplikasi yang bisa di barcode, jadi warga itu bisa menggunakan barcode tersebut digunakan betul, Bu. Memanggil kita. Jadi kita siap Mbak, baik itu operator, tenaga medis ataupun tenaga dokternya. Jadi yang di depan sana di kantor itu sudah dimodif, ada semacam monitornya juga. Jadi ada titik kita pantau, begitu ada alarm twing, oh berarti di titik sana. Jadi mudah untuk mengakses Bu ya. Call center bisa mengakses dan melihat di vaskes di sekitarnya mana yang akan dihubungi ataupun kalau terdekat ya kita dengan fast respon yang sangat cepat, paling enggak ya 5-10 menit. Berarti kalau puskesmas sudah terintegrasi berarti rumah sakit juga terkoneksi ya Bu ya, terkait dengan PSC 119 itu? 6 rumah sakit sudah terkoneksi. Gitu. Jadi mereka non-sewu ini ketika ada kegawat darurat mereka sudah bersiap ya Bu ya, bahwa kan siap, mau terima pasien ini gitu, mau ada pasien begini mau datang gitu ya. Oh luar biasa sekali. Itulah upaya dari pemerintah Bu ya, khususnya Dinas Kesehatan melalui bidang Yankes ini, bagaimana akses layanan kesehatan itu lebih dekat lagi dibuat untuk masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah khawatir lagi ketika nanti mungkin membutuhkan kegawat daruratan yang cepat, tidak perlu khawatir lagi dengan adanya PSC 119 ini. Kemudian sekarang ini Bu, yang paling penting ini ya, masyarakat yang menghadapi situasi darurat kesehatan bisa menghubungi PSC ini di nomor yang WA tadi ya Pak ya. Sambil nanti kata Bu Nurul tadi melalui barcode atau insya Allah dalam waktu dekat aplikasi masih proses ini. Nanti kita sekalian insya Allah launching gedung dan launching seperti itu Mbak, aplikasi baru Mbak, biar warga paham. Jadi bisa sudah eranya digital ya Bu ya. Masyarakat sudah semua pegang HP Android gitu, jadi nggak mungkin nggak tahu bagaimana nanti cara penggunaannya. Saya penasaran nih Bu, ketika nanti gedungnya sudah dibentuk
Kemudian berarti nanti ada petugas yang 24 jam standby atau bagaimana? Sudah. Untuk petugas SDM-nya kita sudah mulai, meskipun kita masih petugasnya itu tidak fokus ke satu PSD. Ya, kita masih meminta bantuan ke tenaga-tenaga puskesmas karena ini untuk tenaga PSD yang sudah ada cuma 2 maksudnya. Jadi yang lainnya itu masih dari puskesmas. Oh, jadi di sini itu ada 1 dokter. Kayak model piket gitu Pak ya? Ya. Sip, 2 sip, sip. masih 2 sip karena SDM-nya ini masih belum penuh gitu loh. Jadi kita masih minta bantuan ke tenaga puskesmas juga untuk piketnya gitu. Pak, pengalaman kalau tadi kata Bu Nurul bahwasanya PSG ini sebenarnya sudah 2020 Mbak gitu. Nah, pengalamannya selama ini apakah masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah memanfaatkan Pak dengan baik layanan PSG ini? Saya kira dari data yang sudah itu mulai menggunakan. Masyarakat itu mulai tahu apa sih PSG, bagaimana sih PSD. Termasuk cara menghubunginya kalau sekarang tuh lewat WA ya Pak ya? Kita sudah sering dihubungi, sering dihubungi dari masyarakat, terutama apa itu biasanya? kasus kecelakaan, terus kasus kemarin itu ada pingsan di rumah itu, jadi masyarakat memanggil kita langsung meluncur ke tempat kejadian, langsung kita evakuasi. Yang sakit langsung kita rujuk ke rumah sakit. Kan masalahnya fungsi PSG itu kan pro-hospital kan. Jadi sebelum ke rumah sakit kita rujuk, setelah itu ditangani di tempat dengan keadaan seperti ini kita rujuk ke rumah sakit. Ditangani di tempat maksudnya penanganan sementara maksudnya. Sementara. Seumpama kecelakaan, umpamanya kecelakaan, kita dapat panggilan dari masyarakat, kita menuju ke lokasi. Berarti di sini nggak hanya mobil ambulannya, berarti juga ada nakes yang mendampingi ya Bu ya? Iya. Ya ambulan itu otomatis ada nakes. Otomatis sama sarana juga. Gitu. Jadi kalau kita dipanggil ada kecelakaan dari sana, terus kita datangi lokasi, kita layani di tempat dulu. Apa sih keperluan di tempat itu? Umpamanya patah tulang, oksigen, apa namanya patah tulang, kita kasih sepalek dulu. Masalahnya kalau umpamanya kita langsung dibawa, masyarakat itu korban itu biasanya kan kalau di ambulan kan goyang-goyang. Jadi kita pasang spalek dulu, kalau umpamanya fraktur dikondisikan senyaman mungkin, baru kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya dipilih rumah sakit terdekat yang atau terdekat? Yang terdekat dulu. Masalah nanti umpamanya kita kirim ke sana, terus sini sudah tidak mampu, terserah rumah sakit mau rujuk kemana. Rumah sakit terdekat maksudnya itu Mbak ya. Khusus yang di Kabupaten Probolinggo, milik Kabupaten Probolinggo, buatan. Misalnya seperti ini ya, kita yang turun kan nakes. Nah, oke lah kalau operator ya just operator, tapi ketika saat menangani pasien sudah terjun ke lapangan, ini nakes. Nakes kita itu paling enggak punya kompetensi apa sih? Kompetensinya yang perlu kita pertimbangkan sangat minim sekali, harus punya life supportnya harus kuat. Jadi ketika menangani korban jeder pada saat itu sudah tahu, oh ini fraktur, ini patah tulang, ini gegar otak. Jadi saya harus milih vaskes yang mana. Kalaupun ringan, monggo dibawa ke rumah sakit terdekat, nggak apa-apa. Tapi kalau itu kasusnya berat, kita kondisikan secepat mungkin tanpa menghilangkan golden periodnya pasien itu sendiri. Jadi nggak nanggung-nanggung mana rumah sakitnya. Sementara yang punya fasilitas lengkap kan cuma Waluyo Jati. Nah kita kondisikan karena kita tahu kita nakes, oh iki gak sepiro gawat, oh iki gawat, oh iki harus gitu. Jadi juga perlu dipertimbangkan di tempat ya Bu ya. Jadi di tempat itu sudah ada pemilahan. Jadi namanya triase. Jadi nggak mungkin di nakes model pasang muka bingung itu nggak mungkin, jangan sampai ya. Karena nakesnya sudah sudah minimal sudah terlatih di cepat PPGD-nya.
Sudah. Oh gitu ya Pak. PPGD itu sangat dasar dan yang kedua BTCLS, yang ketiga lagi ACLS. Itu tuntutan kita karena sebentar lagi kita ketenagaan PSG itu bukan dari puskesmas lagi. Pak Maksum, kita insya Allah Mungkin outsourcing insya Allah, dan kita akan lebih selektif lagi gitu loh. Jadi kita menginginkan penanganan pasien itu sangat cepat, tepat, tanpa mengurangi itu tadi golden period, golden period itulah. Sesuai dengan tujuan kita PSG. Nah, seperti itu. Sesuai dengan Benar-benar tujuan rujukan yang sangat pelayanan berkesan. ke PPGD-an. Apa sih PPGD itu? Pak Maksum, ada nggak Pak ini punya pengalaman nggak Pak? Ini selama PSG ada ini Pak ya. Ada sampai pasien yang beliau itu atau pasien ini kritis banget gitu. Maksudnya ketika ada kegawat darurat, ketika mengalami kecelakaan, namun tertolong dengan adanya PSG nih. Saya kira selama ini ada. Ada. Luar biasa sekali. Berarti Itu benar-benar sudah bermanfaat dalam ya. keadaan shock ya di tempat. Kita perbaiki di tempat dulu. Setelah kondisinya sudah sesuai ya, umpamanya sesuai dengan mau yang dibawa ke sana. Jadi kita oksigen sudah sediakan, terus peralatan-peralatan sarana-sarana yang dibutuhkan oleh pasien, umpamanya ada luka ya kita tutup dulu lukanya, berdarahnya dihentikan dulu, baru kita rujuk ke rumah sakit. Pak, saya meyakini bahwasanya sebaik-baiknya program, sebaik-baiknya aplikasi yang dibuat tentu masih ada kekurangan itu, pastilah itu ada. Saat ini yang dialami khususnya untuk melaksanakan program PSG ini apa Pak? Sampai sekarang ini biasanya kan alhamdulillah belum ada pemanggilan palsu, maksudnya ya. Betul. Di prank ya. Panggilan palsu, Mbak. Benar itu. Benar sekali prank. panggilan. Ini saya dengar dari program lain kayak Damkar itu sudah beberapa kali di prank masyarakat. Masya Ada Allah. kebakaran. Gunanya Ya, apa coba Pak ya? Ya, mungkin untuk PSG mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak apa prank seperti itu. Jadi kita pelayanan itu akan nyaman. Ya, gitu jadi, ya Pak ya. Bu Nurul, terakhir Bu, closing statement bagi masyarakat khususnya mungkin terkait dengan pelayanan kesehatannya nanti melalui PSG ini, bagaimana ke depannya Bu? Baik, untuk warga Kabupaten Probolinggo, saya harap monggo rame-rame mengunjungi pada saat kita akan launching, karena di situ insya Allah kita akan sosialisasi juga launching gedung dan memperkenalkan pada warga masyarakat Probolinggo bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo mempunyai fasilitas PSG 119 dengan tujuan membantu menangani kondisi kegawat daruratan awal pada saat pre-hospital sebelum pasien itu memasuki atau masuk di rumah sakit. Gitu ya. Kalau Pak Maksum ada yang mungkin ingin disampaikan ke masyarakat Pak terkait dengan nanti jalannya program PSG ini Pak, ketika gedung sudah jadi atau bagaimana nanti perjalanannya Pak? Kalau menurut saya mudah-mudahan setelah gedung jadi kita kemungkinan mensosialisasikan ke masyarakat ya, supaya masyarakat lebih kenal. Jadi lebih kenal dengan PSG, apa sih itu PSG, gunanya apa, itu mungkin itu. Dan lagian semoga masyarakat itu umpamanya ada masalah, terutama kedaruratan bisa tertolong dengan tidak ada komplikasi yang lain. Amin, amin. Baik, bermanfaat sekali Pak. Senang sekali saya mendapat tema baru, pengalaman baru, ilmu baru juga melalui PSG 119 ini. Semoga kedepannya PSG ini bisa menjadi layanan terbaik ya bagi masyarakat, khususnya mengakses kegawat daruratan nanti. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya, Pak Maksum terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Ya Sobat Mintis, itu tadi ya kita berbincang mengenai PSG ya, PSG 119. Jadi PSG 119 ini adalah call center ya, call center kegawat daruratan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, dan harapannya nanti masyarakat ini bisa dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan atau kegawat daruratan gitu. Jadi
Yang masih bingung apa itu PSG, nanti deh ketika launching nanti datang rame-rame saat launching gedung PSG 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya Sobat Mintis, itu tadi perbincangan kita pada podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan semoga nantinya kita bisa berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik, tema-tema kesehatan tentunya yang lebih menarik. Akhir kata, saya Amelia Subandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.